Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja Anda berada. Bertemu kembali di program Renungan Singkat Pagi Jemaat Yosudipuro oleh saya Jeremy Noti. Di sini saya memberikan sebuah renungan singkat dengan judul Masih Adakah yang Dapat Dipercaya? Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami umat-umat Tuhan bertemu kembali di program Renungan Singkat pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua agar apa yang kami peroleh boleh mendapat berkat rohani bagi kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari di mana saja Anda berada, kita tahu pada saat ini di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan ini, di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, banyak sekali peperangan, dan juga banyak orang-orang menipu atau menjadi penipu. Banyak orang-orang yang korupsi, sampai pada pemimpin-pemimpin agama yang palsu. Di sini mungkin kita berpikir, apa yang dapat kita percaya dari dunia ini? Tidak ada saudara-saudara. Yang dapat kita percayai hanyalah Tuhan dan juga firman-firman-Nya. Jika kita membaca di dalam Mazmur 40 ayat 5, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan kita percaya kepada orang lain atau orang-orang munafik. Karena bisa jadi orang-orang itu bisa mengkhianati kita, bisa mengecewakan kita. Sehingga firman Tuhan memberi nasihat kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dan juga firman Tuhan. Lalu apa itu firman Tuhan? Jika kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat 1, mari kita membuka Alkitab kita. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini sudah jelas bahwa firman itu adalah Allah sang pencipta kita. Jadi firman itu adalah Allah. Kenapa kita harus percaya kepada firman? Karena firman itu adalah Allah. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan juga terang bagi kita. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah Alkitab, ya. Itu adalah isi daripada ilham yang Allah berikan melalui nabi-nabinya. Nah, tahukah Bapak Ibu saudara-saudari bahwa Guinness World Records mencatat bahwa Alkitab adalah buku non-fiksi terlaris di dunia dengan penjualan lebih dari 5 miliar. Dan itu tidak termasuk dengan Alkitab elektronik. Jadi buku Alkitab, ya, atau Alkitab itu adalah buku non-fiksi terlaris di dunia dengan penjualan lebih dari 5 miliar. Luar biasa ya. Alkitab ini telah diperjualbelikan, yang penjualannya itu sudah sangat banyak. Dan saya percaya kita sebagai orang-orang Kristen mempunyai Alkitab ini, ya, mempunyai Alkitab ini.
Dan karena Alkitab ini adalah buku non-fiksi. Buku non-fiksi ini adalah buku yang bukan dongeng atau isapan jempol yang beredar luas di sekitar kita. Tetapi buku Alkitab ini adalah buku yang adalah ilham dari Allah yang diberikan kepada kita melalui nabi-nabinya. Nah, dan Alkitab ini adalah buku akurat dan buku nyata. Ini dikuatkan oleh para sejarawan. Di sini dikatakan ada dua arkeolog terbaik di abad ke-20, yaitu William F. Albright dan Nelson Gluck. Mereka ini, dua arkeolog terbaik ini, memuji Alkitab sebagai satu-satunya sumber dokumen sejarah yang paling akurat dalam hal tempat, tanggal, dan catatan peristiwa. Tidak ada dokumen rohani lain yang mendekati hal ini. Jadi sejarawan ini membuktikan bahwa Alkitab ini adalah dokumen rohani atau buku rohani yang paling akurat, ya, paling akurat, yaitu dalam hal tempat, tanggal, dan juga catatan peristiwa. Dan tidak ada dokumen atau belum ada dokumen rohani lain yang mendekati keakuratan dari Alkitab ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ada beberapa fakta daripada Alkitab ini. Yang pertama, fakta yang pertama adalah Alkitab ditulis yang pertama oleh sekitar 44 orang dengan latar belakang yang berbeda, yaitu dari latar belakangnya raja. Kita tahu Raja Daud, penulis buku Mazmur. Lalu ada Raja Salomo, penulis buku atau penulis kitab Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Lalu ada juga dari latar belakang dokter, yaitu Lukas. Lalu ada yang ahli hukum, ilmuwan, nelayan, dan lain-lain. Lalu fakta yang kedua adalah Alkitab ditulis di 3 benua dan 3 bahasa yang berbeda-beda. Dan fakta yang ketiga adalah Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Jadi di dalam kurun waktu 1500 tahun Alkitab itu ditulis dan menjadi satu buku, yaitu Alkitab itu sendiri dari berbagai kitab. Nah, Alkitab ini memiliki keajaiban dari isinya, ya, yaitu ke-66 kitab di dalam Alkitab tidak bertentangan antara satu sama yang lain, tetapi malah menunjukkan satu keharmonisan. Jadi walaupun Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dari bahasa yang berbeda-beda, waktu atau waktu penulisannya yang berbeda-beda, tetapi semuanya itu tidak bertentangan sama sekali, tetapi malah menunjukkan satu keharmonisannya. Kenapa? Karena Alkitab ini bersumber langsung daripada Allah Sang Khalik Pencipta. Jadi Tuhan telah memberikan ilhamnya kepada nabi-nabinya untuk menulis Alkitab ini dari berbagai kitab, dari 66 kitab. Walaupun penulisnya berbeda, tetapi Alkitab atau kitab-kitab yang ditulis di dalam Alkitab ini menunjukkan keharmonisannya. Itu karena semua oleh karena tuntunan daripada Allah yang langsung memberikan ilhamnya. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3:16, kita bisa buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu banyak sekali manfaatnya. Mulai dari mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jelas bahwa Alkitab ini adalah tulisan atau firman daripada Allah, karena Alkitab ini bersumber dari tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang memiliki banyak sekali manfaat yang harus kita yang akan kita dapatkan dengan mempercayai dan mengikuti Alkitab ini. Nah, dan melalui Alkitab Tuhan juga menyatakan bahwa di dalam dunia yang penuh kekejaman ini masih ada kedamaian, masih ada pengharapan, masih ada kasih dan kebahagiaan. Untuk itu firman Tuhan pada kita pada hari ini mengajak kita umat-umat Kristen, umat-umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Dan jangan kita mempercayai hal-hal yang ada di dalam dunia ini, karena semua itu adalah fana. Semua itu adalah fana. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6 bisa kita baca. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi marilah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena Alkitab atau firman Tuhan akan menuntun kehidupan kita, ya, akan meluruskan jalan kita, akan menjadi cermin atau tuntunan dalam perjalanan kehidupan rohani kita, agar kita boleh selalu setia, turut kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, jika kita percaya kepada Tuhan, maka Dia akan setia dalam kasih-Nya kepada kita umat-umat manusia. Untuk itu jadi marilah kita percaya terus kepada Tuhan dan berpegang teguh pada firman-Nya, maka hidup kita akan semakin diperbaharui dan hidup kita akan terus dan mencerminkan sikap atau kehidupan daripada Yesus Kristus, sehingga pada saat Yesus datang kedua kali, kita boleh dijemput dan kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.